wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG, yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya hormati kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kejenuhan dan kesulitan belajar. Pengertian kejenuhan belajar merupakan kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah, mengakibatkan munculnya rasa lesu, enggan, tidak memiliki semangat dalam beraktivitas belajar. Nah, belajar di sini menjadi kegiatan yang membuat seseorang merasa jenuh. Hal ini dikarenakan proses belajar membutuhkan konsentrasi yang baik. Siswa melakukan kegiatan belajar disebabkan sebuah dorongan berupa kekuatan mental. Oleh karena itu, belajar membutuhkan motivasi berupa keinginan, perhatian, kemauan, ataupun dorongan yang berupa cita-cita. Yang selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan sesuatu kondisi di mana seseorang bosan, lelah, dan kehilangan minat dalam proses belajar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar di sini ada dua. Faktor yang pertama, faktor jasmani. Faktor ini berasal dari dalam diri siswa. Siswa mengalami rasa letih atau lelah yang dialami tubuh karena aktivitas yang mereka lakukan. Yang kedua, faktor psikis. Faktor psikis di sini mental siswa menjadi faktor utama penyebab munculnya kejenuhan belajar. Usia remaja merupakan masa pubertas yang sedang dijalani siswa pada jenjang SMA derajat. Masa ini merupakan masa labil di mana emosi siswa belum stabil dan sering terjadi masalah pada mental mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengatasi kejenuhan belajar itu ada tiga. Yang A, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya adalah dengan menyesuaikan metode dengan kondisi psikis peserta didiknya. Juga harus mengusahakan agar materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik mudah diterima. Ia harus memikirkan metode-metode yang harus digunakan agar peserta didik tidak mudah merasa jenuh terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, yang B, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Nah, kepada peserta didik, pendekatan sangat diperlukan dalam mengatasi peserta didiknya yang mengalami kejenuhan belajar. Yang ketiga, yang C, melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. Pada tiap akhir pelajaran, guru diharapkan mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang konduktif karena kondufikasi situasi belajar dapat
dijadikan sebagai indikasi keberhasilan mengajar. Yang selanjutnya yang B, kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar di sini adalah adanya hambatan atau gangguan dalam belajar anak sehingga mengganggu sesuatu tujuan belajar yang seharusnya dicapai. Yang selanjutnya, yang kedua, faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu ada 2. Yang pertama, faktor internal dari dalam, seperti faktor fisiologi, faktor psikologi. Yang kedua, faktor eksternal dari luar, faktor yang seperti faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, dari faktor lingkungan tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga, cara mengenali anak didik yang mengalami kesulitan belajar itu seperti memeriksa penglihatan dan pendengaran, mewawancarai orang tua atau wali siswa, dan lainnya. Yang A, cara mengatasi kesulitan belajar di sini ada 2. Yang pertama, dalam bidang medis, yaitu seperti terapi obat, terapi perilaku, dan lainnya. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan pendidikan, seperti bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.